Shalom, kembali lagi bersama saya, Pastor Samuel Asaria Rapa, dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Doa saya, damai sejahtera, kasih karunia Allah oleh kuasa Roh Kudusnya senantiasa menyertai kita semuanya. Firman Tuhan kali ini di dalam Mazmur pasal yang ke-50. Ini berbicara tentang ibadah yang sejati. Kalau kita membaca seluruh bagian firman Tuhan ini, saya tidak akan membaca keseluruhannya. Saya berharap bahwa kita membaca firman Tuhan ini dan tidak hanya sekedar mendengarkan uraian saya ini, tapi kita setelah ini saudara boleh membaca keseluruhan dari bagian firman Tuhan ini. Dan saya mengambil 2 ayat di sana, ayat yang ke-14 dan ayat yang terakhir, ayat 23. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi bicara tentang ibadah yang sejati di sini. Bangsa Israel, saudara-saudara, mereka diberikan nyanyian pengajaran ini kepada Bani Asaf, yaitu sekelompok penyanyi yang ada di Bait Tuhan, yang merupakan hamba-hamba Tuhan di sana yang menyampaikan pengajaran melalui lagu-lagu ini. Dan ini adalah lagu atau nyanyian atau mazmur tentang pengajaran. Bagaimana Bani Asaf mengajar kepada seluruh umat Israel bahwa Allah tidak memerlukan persembahan dari kamu. Karena Allah tidak memakan daging dan darah. Dia tidak memerlukan hewan-hewan apapun yang kita berikan. Dia tidak butuh apapun untuk kita persembahkan kepada Dia. Karena segala sesuatu yang kita miliki, yang ada di bawah langit, yang ada di langit di atas adalah milik Dia. Adalah kepunyaan Dia sendiri. Semuanya adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dialah seharusnya kita memberikan syukur dan pujian senantiasa. Jadi Tuhan menyampaikan melalui Bani Asaf bahwa orang-orang yang betul-betul memuliakan Allah, yang betul-betul mengagungkan Allah, yang betul-betul dalam hidup ini beribadah secara sejati, bukan sekedar memberikan persembahan, tetapi yang diharapkan oleh Tuhan adalah kehidupan yang berubah, kehidupan yang mengalami akan Allah di dalam hidupnya, karena korban-korban mereka itu bukan untuk Allah. Karena korban itu sebenarnya menggambarkan bahwa Allah akan memberi korban yang sesungguhnya untuk manusia, khususnya pada waktu itu kepada bangsa Israel. Nah, saudara, itu tergambar di dalam bagian firman Tuhan yang ada di dalam ayat yang kelima. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Jadi saudara yang saya kasih, Allah lah yang memberikan korban itu. Korban-korban yang diperintahkan untuk manusia berikan itu hanya gambaran tentang korban yang sesungguhnya yang akan Allah berikan untuk menyelamatkan manusia. Nah, yang diharapkan Tuhan adalah bahwa orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang menyembah, memuji Tuhan dalam kehidupan ini, yang percaya, bukan sekedar di mulut, lalu bukan sekedar ritual dengan mempersembahkan korban-korban mereka, tetapi hidup mereka di luar daripada itu tidak berubah. Tidak ada pertobatan yang sesungguhnya. Mereka masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, tetapi ayat yang ke-14 berkata di sana bahwa persembahan syukur, persembahkanlah syukur kepada syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Ibadah yang sejati yang Allah harapkan, saudara-saudara, adalah persembahkanlah syukur sebagai korban. Jadi korban yang sesungguhnya bukan hewan. Korban yang sesungguhnya bukan persembahan-persembahan yang kita berikan. Tetapi korban yang sesungguhnya, saudara-saudara, adalah syukur dari dalam kehidupan kita, yang dibuktikan melalui kita membayar nazar.
Dalam arti bahwa nazar kita untuk hidup benar, nazar kita untuk hidup kudus, adalah yang diikat melalui perjanjian kita dengan percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita diikat oleh korban Kristus, kita diselamatkan, kita dibenarkan, dikuduskan, maka seharusnya kita hidup di dalam itu semua. Untuk senantiasa menjadi sebagai sebuah penyembahan kita. Itulah sebenarnya puji-pujian kita, penyembahan dan persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih, itulah ibadah yang sejati. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan atau ibadah yang sejati bukan hanya memberikan persembahan korban-korban itu. Kebanyakan saudara-saudara, korban-korban dipersembahkan itu semua hanyalah untuk menutupi perasaan-perasaan kita yang merasa bersalah, atau menutupi perasaan-perasaan kita yang merasa tidak diterima, tidak dikasihi kalau tidak melakukan semua ritual agama. Padahal yang sebenarnya adalah kita melakukan itu semua sebagai syukur kita kepada Allah, bahwa Dia sudah membenarkan, Dia sudah menguduskan, Dia sudah mengampuni, Dia sudah mengasihi kita. Maka layaklah semua korban-korban itu kita bawa kepada Tuhan sebagai syukur. Dan bukan hanya itu, bukan hanya dengan memberikan korban yang banyak, saudara-saudara, bukan hanya dengan kita melayani di gereja, tetapi sesungguhnya kehidupan penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati juga adalah di luar dari ketika kita berada di luar gereja. Bagaimana kehidupan di rumah, bagaimana kehidupan kita di dalam bermasyarakat, bagaimana kehidupan kita di dalam bekerja dan bergaul. Kalau kita berjalan tetap sebagai orang benar dan dalam kebenaran, maka itulah ibadah yang sesungguhnya. Ada banyak orang yang merasa bersalah kalau tidak pergi ke gereja, tetapi tidak pernah merasa bersalah kalau dalam kehidupan sehari-hari dia tidak melakukan yang kebenaran dengan sesungguhnya. Padahal di gereja dia hanya 1-2 jam aja ada di sana. Tetapi kehidupanmu yang sesungguhnya, dari hari Minggu engkau keluar gereja sampai engkau kembali lagi ke gereja pada hari Minggu berikutnya. Saudara-saudara, itulah ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Bagaimana engkau menjadi suami yang benar, istri yang benar, bagaimana engkau menjadi anak yang benar, bagaimana engkau menjadi orang tua, bagaimana juga engkau menjadi sebagai pimpinan di pekerjaan, sebagai karyawan, dan dimanapun engkau berada. Itu adalah ibadah, dan itu adalah syukur yang kau persembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan salah, karena dalam bagian firman Tuhan ini juga, dari ayat yang yang ke-16, di sana juga Allah berkata, ada orang yang menyelidiki firman Allah, lalu melakukan segala ritual-ritual firman Tuhan itu, saudara-saudara. Tetapi disebut oleh Tuhan di sana bahwa mereka hanya di mulut, dan mereka disebut sebagai orang-orang fasik. Mereka tetap melakukan dosa-dosa mereka. Mereka tetap hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Mereka sukar meninggalkan kehidupan kedagingan mereka. Maka ini, saudara-saudara, hanya akan mengundang kebinasaan dalam hidupnya. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang sejati, saudara-saudara, adalah keseluruhan dari kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebenarnya ibadah. Bukan hanya ketika saudara berada di gereja. Ketika orang berada di gereja, rasanya gereja itu adalah tempat Allah tinggal. Rasanya gereja adalah tempat yang sangat keramat dan kudus. Lalu rumahnya bukan tempat yang kudus. Lalu tempat pekerjaannya bukan tempat yang kudus. Di rumah, di tempat dia bergaul, dan di mana dia berada, saudara-saudara, sehari-hari, bukan tempat yang kudus. Tidak. Saya beritahu kepada kita bahwa di gereja pun setan bisa hadir. Itu sebabnya di gereja kadang orang bergosip, dia marah, dia tersinggung, dan macam-macam. Sukar menerima firman Allah, dia mengkritik, hanya itu semua, saudara-saudara, kita lihat ada kuasa lain hadir di sana mempengaruhi orang-orang. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita perlu pergi ke gereja. Itu harus kita lakukan juga, beribadah bersama. Tetapi gereja bukan tempat tinggal Tuhan satu-satunya. Gereja yang sesungguhnya tempat tinggal Tuhan adalah kita. Dan kitalah baiknya yang kudus. Berarti saudara-saudara, penyembahan yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya, puji-pujian yang sesungguhnya kepada Tuhan adalah hidup
kita ini persembahan yang sesungguhnya. Dan kepada Tuhan saudara adalah cara hidup kita sebagai orang benar, orang kudus, yang berkenan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan remehkan saudara-saudara kehidupanmu sehari-hari. Karena kehidupanmu sehari-hari adalah sebuah ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Biarlah itu kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah senantiasa. Oh, terpujilah Dia. Persembahkanlah itu saudara setiap hari kepadanya. Karena itu penting memulai hari-hari kita bersama Tuhan, supaya sepanjang hari yang kita jalani, kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita tahu bahwa yang kita jalani tidak dalam kehendak, tidak di dalam keinginan kita, tidak dalam kedagingan kita, tetapi kita di dalam kuasa, kebenaran, dan Roh Kudusnya menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara semuanya, dan biarlah firman Allah ini yang boleh mengingatkan kepada kita bahwa dari engkau bangun pagi sampai engkau pergi tidur dan bangun lagi adalah sebuah ibadah, dan itulah ibadah yang sejati dalam kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Haleluya, terpujilah Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang fasik dinyatakan karena rajin menyelidiki firman, tetapi tidak melakukan dalam kehidupan kami. Tidak hidup, mempersembahkan hidup kami sebagai sebuah ibadah. Tidak beribadah berarti Tuhan. Ada banyak orang pergi ke gereja, tetapi sesungguhnya dia tidak beribadah. Karena kehidupan kesehariannya Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran-kebenaran yang sudah dia terima ketika dia berada di gereja. Tapi kami percaya, oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, kami tidaklah fasik dalam hidup ini. Oh Tuhan, tetapi kami ya Tuhan adalah orang-orang benar-Mu, orang-orang kudus-Mu yang Kau kasihi, yang Kau kenan, dan yang sangat-sangat Engkau cintai dalam kehidupan dan Kau pimpin ya Tuhan. Terima kasih, sehingga kami berjalan dalam hari-hari kami tidak sendiri, tetapi Allah ada bersama dengan kami. Roh Kudus memimpin kami. Roh Kudus menuntun kami. Roh Kuduslah yang senantiasa berbicara di hidup kami, untuk kami senantiasa tetap sadar keberadaan kami, bahwa kami adalah anak-anak kekasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau atas semua ini. Berdoa biar sepanjang hari-hari kami ya Tuhan, kiranya Roh Kuduslah yang senantiasa menuntun dan memimpin. Terpuji Engkau dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, sadarlah, dari engkau bangun sampai engkau tidur nanti malam dan bangun besok pagi lagi, itu saudara-saudara adalah ibadah yang sejati. Karena itu persembahkanlah syukur kepadanya sebagai ibadahmu yang sejati, sebagai korban-korbanmu yang sejati. Lakukan semua kebenaran-kebenaran itu, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Saya ucapkan salam restorasi.